Sari tak pernah menyangka, hadiah ulang tahun dari Afrika akan mengubah hidupnya selamanya. Gelang mungil bermanik-manik itu, dengan sebuah bola kristal kecil di tengahnya, tampak begitu tak berbahaya, bahkan cantik. Namun sejak gelang itu melingkar di pergelangan tangannya, mimpi-mimpi aneh mulai menghantui. Seorang gadis kecil berkulit gelap, yang awalnya ramah, perlahan berubah menjadi sosok penuh kemarahan. Satu insiden kecil, gelang yang putus, bola kristal yang pecah di bawah injakan ayahnya, menjadi awal dari serangkaian kesialan, bayangan gelap, dan teror tanpa wajah yang membayangi Sari. Badai besar menggulung rumah mereka. Pindah kota menjadi pilihan terakhir untuk menghindari kutukan yang tak kasat mata. Namun malam itu, di jalanan basah yang sepi, di bawah hujan deras yang membutakan pandangan, sebuah truk besar muncul dari kegelapan. Seketika semuanya hancur. Tubuh terlempar, dunia terbalik, dan suara tawa menyeramkan bergema di antara jeritan. Ketika Sari membuka mata, ia berada di tempat asing. Di hadapannya, gadis kecil itu berdiri, tak lagi tersenyum. Dengan suara dingin, gadis itu berbisik, "Gelang itu milikku." Dan di dunia nyata, sirene ambulans meraung, lampu darurat berkedip-kedip, sementara sebuah kota kecil berisi pecahan kristal masih bergetar pelan di antara puing-puing kecelakaan. Dan mungkin, kutukan itu belum berakhir. Sari tersenyum lebar sambil memandang gelang yang melingkar di pergelangan tangannya. Bola kristal kecil di tengahnya berkilauan diterpa sinar matahari yang masuk melalui jendela kamarnya. Hadiah ulang tahun ke-19 dari ayahnya ini sangat berarti. Ayahnya baru saja pulang dari tugas sebagai tentara penjaga perdamaian di Botswana, Afrika. Gelang dengan manik-manik warna-warni dan hiasan bola kristal kecil itu sungguh cantik. Sari sangat menyayangi hadiah spesial dari ayahnya ini. Di kampus, Sari pamer gelang itu ke teman-temannya. "Ini dari Afrika," katanya bangga. Teman-temannya kagum, apalagi setelah Sari mengunggah fotonya di media sosial. Semua memuji keindahan gelangnya, dan Sari pun merasa jadi pusat perhatian. Sejak pakai gelang itu, Sari sering mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia bertemu gadis kecil berkulit gelap yang selalu tersenyum manis. Gadis itu sering mengajaknya bermain, jalan-jalan di taman, atau ngobrol pakai bahasa yang Sari tidak pahami. Tapi gadis itu selalu ceria dan menyenangkan. Suatu pagi, saat bersiap sarapan dan berangkat kampus, gelangnya nyangkut di gagang pintu kamarnya di lantai atas. Manik-maniknya berhamburan jatuh menuruni tangga. Sari kaget, memandang gelangnya yang putus karena kelalaiannya. Bola kristal kecilnya menggelinding di lantai, melompat-lompat turun ke bawah tangga. Ayahnya, yang mendengar suara benda jatuh, buru-buru melihat kejadian. Tanpa sengaja, ia nggak lihat bola kristal itu dan menginjaknya. Kristal itu pun hancur berkeping-keping di bawah sepatunya. Sari mengumpulkan serpihan kristalnya, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia menyimpannya hati-hati dalam kotak kecil, lalu menaruhnya di lemari buku kamarnya. Gelang kesayangan pemberian ayahnya sudah rusak. Sari merasa kehilangan sesuatu, bukan cuma benda, tapi juga perasaan yang lebih dalam. Sejak saat itu, tidur dan mimpi Sari berubah. Gadis kecil yang dulu selalu tersenyum manis, sekarang menampakkan wajah marah dan menyeramkan. Mimpi indahnya berubah jadi mimpi buruk yang menghantuinya hampir tiap malam. Gadis itu kini mengejar Sari sambil berteriak-teriak menakutkan. Sari sering terbangun tengah malam, badannya basah keringat dingin, dadanya sesak karena ketakutan. Tak cuma mimpi buruk yang terus ganggu tidurnya, Sari juga mulai diikuti kesialan aneh dan menyeramkan di dunia nyata, kayak bayangan gelap yang nggak bisa dia lepasin. Awalnya sih kelihatannya sepele. Dia suka nggak sengaja menjatuhkan barang,
telat ke kelas karena kunci mobil ayahnya tiba-tiba hilang, atau tangannya hampir kejepit pintu. Tapi lama-lama, kejadian-kejadian ini makin sering dan makin bahaya. Kayak ada kekuatan jahat yang pengen celakain dia. Suatu pagi, pas Sari mau nyebrang jalan depan kampus, tiba-tiba ada mobil ngebut. Beberapa detik sebelum ketabrak, kakinya tersandung, bikin dia jatuh ke trotoar. Mobil itu nyaris nubruk dia. Hitung-hitungannya cuma selisih beberapa senti. Sari selamat, tapi perasaan aneh dan dingin langsung nyusup di pikiran. Dia merasa kayak ada sesuatu yang sengaja ngedorong dia ke bahaya. Bukan cuma kebetulan biasa. Kesialan ini enggak cuma nargetin Sari. Teman-teman dan keluarganya juga mulai kena imbas kejadian-kejadian aneh yang susah dijelasin. Kelihatannya acak, tapi buat Sari, semua ini kayak membentuk pola yang menakutkan. Setiap kejadian terasa kayak peringatan. Kayak ada kekuatan jahat yang pengen hancurin hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Sari yang dulu ceria dan supel, sekarang jadi pendiam dan murung. Setiap sudut terasa mengancam. Setiap langkah serasa bahaya. Dia mulai menjauhin teman-temannya. Takut mereka ikut kena sial. Satu persatu, orang-orang di sekitarnya bingung. Penasaran apa yang sebenarnya terjadi sama Sari. Tapi Sari sendiri enggak ngerti. Dia enggak bisa jelasin apa-apa. Ayah dan ibunya mulai khawatir. Mereka bawa Sari ke beberapa psikiater. Tapi enggak ada perubahan. Psikiater cuma bilang Sari mungkin stres. Padahal Sari enggak ngerasa depresi atau tekanan apa-apa. Kehidupannya normal-normal aja. Kecuali kejadian-kejadian aneh belakangan ini. Sari tahu ada sesuatu yang salah sama dirinya. Sesuatu yang enggak bisa dijelasin. Tapi dia ngerasain itu. Meskipun begitu, Sari tetap jalanin hari-harinya. Meski sekarang dia kayak orang yang beda sama dirinya dulu. Saat itu, kota Suralaya sedang masuk musim badai. Suara angin menderu sering terdengar di malam hari, kayak bisikan seram dari alam yang sedang marah. Langit menghitam, awan tebal menggantung rendah seakan mau menindih bumi. Sesekali, petir menyambar, menerangi kegelapan malam, sementara guntur menggelegar bergantian. Suatu malam yang mencekam, angin badai tiba-tiba muncul dengan kekuatan mengerikan. Badai datang begitu cepat. Suaranya bergemuruh kayak ombak besar yang dihantam angin. Bangunan-bangunan roboh dalam sekejap. Tembok-tembok hancur. Pohon-pohon tercabut dari akarnya dan bertebaran di jalan. Bahkan ada yang menimpa rumah penduduk. Di dalam rumah, Sari merasakan terpaan angin yang datang tiba-tiba. Jendela-jendela bergetar, berderit dengan suara nyaring, sementara dinding rumah bergoyang seakan mau rubuh. Suara angin itu bukan cuma deruan biasa, tapi kayak tawa menyeramkan yang bergema di seluruh ruangan. Tiba-tiba, angin menerjang rumah mereka dengan kekuatan dahsyat. Dinding retak, atap terangkat kayak disedot kekuatan tak kasat mata. Sari bisa mendengar jeritan angin yang kayak ribuan suara hampa bersatu, menyusup lewat setiap celah rumah. Barang-barang di sekitarnya beterbangan, berputar-putar di tengah kekacauan. Kaca jendela pecah berhamburan, serpihannya beterbangan kayak pisau-pisau kecil yang tajam. Rumah mereka goyah, hampir tersedot ke dalam pusaran angin yang berputar dengan kecepatan mengerikan. Sari dan keluarganya berhasil kabur keluar tepat sebelum rumah mereka ambruk. Setelah badai reda, Sari kembali ke rumahnya yang sudah porak-poranda. Barang-barang berantakan di mana-mana, furnitur terbalik, pecahan kaca berserakan di lantai. Seperti angin badai itu sudah menghapus semua bekas kehidupan mereka. Dinding retak, langit-langit jebol, hampir tak ada yang tersisa dalam keadaan utuh. Saat Sari naik ke kamarnya yang nyaris rubuh, matanya tiba-tiba tertuju pada satu benda yang bikin bulu kuduknya merinding. Kotak kecil tempat dia menyimpan pecahan gelang pemberian ayahnya masih tergeletak di atas meja yang hampir roboh, tidak terganggu sama sekali. Padahal, semua benda di sekitarnya berantakan diterjang badai, tapi kotak itu tetap di situ, seolah kebal dari kekacauan. Dengan langkah ragu, Sari mendekat.
Jantungnya berdegup kencang. Ada yang aneh dengan kotak itu. Begitu tangannya menyentuhnya, dia langsung merasakan dingin yang menusuk. Jauh lebih dingin dari benda-benda lain yang berantakan. Perlahan, dia membuka tutupnya. Manik-manik yang dulu berkilau sekarang terlihat kusam. Pecahan kristalnya masih ada, tapi sinarnya sudah hilang. Sari menggigil. Ada yang salah. Tapi dia nggak bisa melepas pandangannya dari kotak itu. Di tengah kehancuran rumahnya, kotak ini terlihat tidak wajar. Pikirannya langsung melayang ke mimpi-mimpi buruk yang selalu menghantuinya sejak gelang itu rusak. Sampai musibah angin badai yang baru mereka alami. Apa ini ada hubungannya? Dengan tangan gemetar, Sari menutup kotak itu lagi. Rasanya ada aura berat yang menyelimutinya. Kayak bisikan halus yang mengancam. Meski hatinya dipenuhi kecemasan, dia tetap memasukkan kotak itu ke dalam tas. Dibawa bersama barang-barang lain yang akan mereka pindahkan ke apartemen. Suasana begitu muram buat Sari dan orang tuanya. Begitu juga dengan tetangga-tetangga yang ikut kena musibah. Langit kelabu nggak menunjukkan tanda-tanda bakal cerah. Hujan yang baru berhenti masih meninggalkan genangan di jalanan kota, membuat lampu-lampu jalan terpantul samar di aspal yang basah. Suara tetesan air dari atap mobil menambah suasana mencekam yang gak bisa diabaikan. Ayah Sari menyetir dengan tenang, tangannya erat memegang kemudi, tapi raut wajahnya tegang. Kayak ada sesuatu yang gak bisa diungkapin di balik ketenangannya itu. Di sebelahnya, Ibu Sari sibuk nelpon, ngurusin persiapan pindah ke apartemen sambil sesekali bicara sama suaminya. Ayahnya fokus sama jalan gelap dan licin di depan. Sesekali dia melirik kaca spion, ngecek Sari yang duduk di belakang. Tapi Sari cuma diam aja. Matanya kosong, kayak nggak ada kehidupan di balik tatapannya itu. Kepalanya sesekali menunduk, tapi pikirannya melayang entah kemana. Dia ngeliatin jalanan basah di luar jendela, tapi kayak nggak benar-benar ngeliat apa-apa. Sari ngerasa gelisah yang merayap di hatinya. Mimpi buruk yang terus ganggu tidurnya. Kesialan yang gak berhenti datang. Dan sekarang ada perasaan aneh yang makin kuat. Kayak ada sesuatu yang gak kelihatan. Tapi Sari bisa merasakannya. Seperti bayangan gelap yang mengintai. Nunggu waktu yang tepat buat nyerang. Malam itu terasa begitu berat dan menekan. Udara di dalam mobil juga terasa makin dingin. Padahal jendela tertutup rapat. Di dalam tasnya, kotak kecil berisi pecahan gelang kristal itu bergetar pelan, hampir tidak kedengaran. Sari merasa getaran halus di punggungnya, kayak kotak itu berusaha menarik perhatiannya. Dia perlahan menoleh, ngasih lihat tas yang ada di sampingnya. Jantungnya berdegup kencang, ada firasat buruk yang bikin napasnya sesak. Waktu Sari coba alihkan perhatian ke jalan di depan, ada sesuatu yang makin terasa nggak beres. Bayangan gelap di sudut matanya, kayak menari-nari di sepanjang jalan. Setiap lampu jalan yang mereka lewati terasa redup, kayak cahaya yang enggan menyentuh mereka. Sari mencengkeram tasnya erat-erat. Badannya gemetar. Sebagian dari dirinya kayak bisikin bahwa malam ini bakal terjadi sesuatu yang nggak baik. Pas Ibu Sari berhenti nelpon, keheningan di dalam mobil terasa menyeramkan. Ayahnya melirik Sari lewat kaca spion, coba tersenyum, tapi senyumannya nggak sampai. Di saat itulah Sari ngerasa waktu kayak melambat. Ada bisikan halus yang kedengaran, bukan dari dalam mobil, tapi dari sesuatu yang lebih jauh, lebih gelap. Suara dingin dan mengancam, kayak angin yang berbisik di telinganya, ngasih tahu bahwa sesuatu yang buruk bakal terjadi. Malam yang tenang itu berubah jadi mimpi buruk dalam hitungan detik. Mobil yang dikendarain Ayah Sari meluncur di jalan sepi. Sementara angin berhembus kencang di luar. Hujan bikin aspal licin. Lampu jalan yang redup bikin suasana makin mencekam. Tiba-tiba, dari kejauhan, lampu besar truk muncul, menerobos kegelapan malam. Cahayanya begitu silau, bikin Sari menyipitkan mata. Dia nggak sempat merasakan apa yang terjadi selanjutnya. Klakson panjang yang memekakan telinga tiba-tiba memecah keheningan.
Ibu Sari berhenti bicara. Matanya melebar sambil teriak kencang. Ayahnya yang kaget langsung banting setir. Tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap, truk besar itu udah ada di depan mereka kayak monster yang gak bisa dihentikan. Ban truk berdecit keras waktu mencoba rem. Tapi kecepatannya terlalu tinggi. Tabrakannya begitu keras, kayak bumi bergetar. Sari ngerasa tubuhnya terlempar ke depan. Sabuk pengaman menahan gerakannya, tapi badannya tetap terhempas keras ke samping. Seketika, dunia di sekitarnya berubah jadi gabungan suara logam berderit, kaca pecah, dan mesin yang menggemuruh, kayak mau melumat segalanya. Mobil mereka terlempar ke udara, berputar kayak melawan gravitasi sebelum jatuh keras ke aspal, terguling beberapa kali. Suara kaca pecah di mana-mana, serpihan logam berterbangan kayak peluru, dan udara malam yang dingin tiba-tiba dipenuhi bau bensin tumpur dan asap tebal. Sari merasa tubuhnya terlempar-lempar tanpa kendali. Sabuk pengaman mencekik pinggangnya, bikin napasnya tersengal-sengal. Kepalanya nabrak jendela, pandangannya langsung buram. Teriakan ibunya kedengaran jauh banget, kayak datang dari tempat lain. Sari ingin teriak, tapi suaranya nggak keluar. Dadanya sesak, setiap detik terasa lambat banget, kayak adegan film yang diputar ala slow motion. Pas mobil akhirnya berhenti dalam posisi terbalik, dunia tiba-tiba jadi sunyi. Sepi banget sampai bikin kuping berdenging. Sari tergantung di kursi belakang, terjebak di dalam mobil yang hancur. Pecahan kaca nempel di kulitnya, darah mengalir dari pelipisnya, tapi dia nggak ngerasa sakit sama sekali. Dalam kesunyian itu, kesadarannya pelan-pelan menghilang. Di pandangannya yang semakin kabur, Sari tiba-tiba ngerasa ada sesuatu di tangannya. Kotak kecil isi gelang itu. Semuanya langsung menghilang. Gelap. Sunyi. Pas Sari buka mata, dia berdiri kaku di sebuah taman yang entah di mana. Gadis kecil berkulit hitam itu muncul lagi, tapi kali ini wajahnya nggak tersenyum. Mukanya serius, matanya nyorotin Sari tajam banget. "Aku sudah menunggu lama," kata gadis itu. Suaranya dingin dan misterius. Sari mengernyitkan dahi, mencoba bicara tapi mulutnya nggak keluar suara. Badannya terasa ringan, kayak melayang. "Kamu tahu apa yang terjadi?" tanya gadis itu lagi, perlahan mendekat. "Kamu sudah lama bawa bagian dari hidupku. Gelang itu punyaku." Sari kaget. Gelang? Punya gadis ini? Waktu ayahmu mecahin bola kristal itu, kamu mutusin ikatan yang ngehubungin aku sama dunia ini. Sekarang, waktumu udah habis. Sari diam aja. Semuanya mulai masuk akal. Mimpi-mimpi aneh, mimpi buruk, kesialan yang terus datang. Semuanya karena gelang itu. Gadis ini bukan cuma hayalan. Dia arwah yang terikat sama bola kristal. Dan sekarang Sari ada di dunia yang berbeda. Angin bertiup lirih di taman itu bawa Sari semakin jauh ke dalam kegelapan. Mungkin dia nggak akan pernah bisa balik lagi. Besoknya, berita kecelakaan tragis itu memenuhi semua layar TV dan media online lokal, bahkan viral di sosmed. Foto-foto mengerikan memperlihatkan mobil yang hancur lebur, serpihan logam dan kaca bertebaran di sepanjang jalan. Sementara itu, Sari dan keluarganya yang jadi korban kecelakaan diburu-buru dilarikan ke rumah sakit. Suara sirine ambulans meraung-raung memecah kesunyian malam. Luka-luka mereka parah, hancur. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Di ruang gawat darurat, para dokter berusaha sekuat tenaga, tapi mereka nggak bisa melawan takdir. Detik demi detik berlalu dalam kesunyian yang mencekam, dan akhirnya mereka menyerah. Satu persatu nyawa Sari, ayahnya, dan ibunya pelan-pelan menghilang, meninggalkan dunia ini dalam kesunyian yang gak terucapkan. Di sudut ruang rumah sakit yang dingin, keheningan terasa menusuk.
keluarga Sari pun sudah tiada. Truk trailer besar yang jadi penyebab kecelakaan tragis itu dikemudikan oleh seorang pria parubaya. Pas polisi datang ke lokasi, mereka langsung curiga ada yang gak beres. Bau alkohol menyengat nyebar di dalam kabin truk yang penyok. Si pengemudi yang udah gak sadar di belakang kemudi ternyata udah meninggal seketika. Polisi menyangka si pengemudi kehilangan kendali karena mabuk. Hujan deras yang turun malam itu bikin jalanan licin, dan si supir truk tidak bisa mengerem tepat waktu. Akibatnya, truk besar itu nyelonong gak terkendali dan nabrak mobil keluarga Sari dengan keras. Setelah diperiksa lebih lanjut, ketahuan kalau si pengemudi ini aslinya dari Botswana, Afrika. Dia pindah ke Indonesia setelah anak perempuannya satu-satunya tewas jadi korban perkosaan sekelompok tentara yang lagi bertugas di Botswana. Istrinya yang gak kuat nahan sedih kehilangan anak kesayangannya, akhirnya bunuh diri. Angin malam masih berhembus pelan. Kayak jadi saksi bisu dari pertemuan takdir yang aneh antara gelang kristal sama si pengemudi yang ternyata dari negara yang sama. Kebetulan yang terlalu gelap buat disebut cuma kebetulan belaka.